Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat karunia-Nya kita diberi kesehatan hingga saat ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada pihak Sentem yang memberikan saya kesempatan untuk memaparkan jurnal saya. Sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Alfianis Faru Rizal. Di sini saya akan memaparkan jurnal saya yang berjudul Analisis efisiensi pemanfaatan bahan bakar gas alam terhadap produksi energi listrik pada unit pembangkit. Paparan saya ini akan terbagi menjadi beberapa outline. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat ada kesimpulan, dan yang terakhir ada tanya jawab. Baik, masuk ke sesi yang pertama. Kebutuhan energi listrik yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan industri dan populasi menjadikan banyaknya unit pembangkit dalam menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional. Data dilansir dari Badan Pusat Statistik, adanya peningkatan konsumsi listrik per kapita dari tahun 2021 sampai tahun 2024. Tercatat pada tahun 2024, konsumsi listrik per kapita mencapai 1.411 kWh per kapita. Pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG menjadi salah satu pilihan utama karena mampu memberikan respon cepat terhadap perubahan beban serta menghasilkan emisi yang relatif lebih rendah dibandingkan pembangkit berbahan bakar batu bara. Data dari Kementerian SDM menunjukkan nilai faktor emisi CO2 pada bahan bakar batu bara dan bahan bakar lainnya. Diketahui bahwa perolehan nilai rata-rata faktor emisi CO2 pada batu bara cukup besar, yaitu 99.718 kg CO2 per ton Joule. Sedangkan natural gas memperoleh nilai 56,1 ton CO2 per ton Joule. Hal ini menjadi salah satu alasan kenapa PLTG dengan bahan bakar natural gas menjadi alternatif meninggalkan penggunaan batu bara. Namun, tantangan utama yang dihadapi pembangkit jenis ini adalah optimalisasi pemanfaatan bahan bakar gas alam agar energi yang dihasilkan sebanding dengan konsumsi energi primernya. Mengacu pada data dari BPS, kapasitas terpasang dan produksi listrik PLTG di berbagai provinsi Indonesia periode 2019 sampai 2023 yang menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas tidak selalu diikuti dengan peningkatan produksi energi secara proporsional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi pemanfaatan gas alam terhadap produksi energi listrik pada unit pembangkit, baik dari segi teknis maupun ekonomi. Hasil analisa dapat digunakan untuk mengetahui seberapa efisien pembangkit listrik tenaga gas dalam memanfaatkan bahan bakar gas alam sehingga bisa diketahui apakah energi yang dihasilkan sudah sebanding dengan konsumsi bahan bakar. Pada penelitian ini, unit pembangkit yang dianalisa memiliki kapasitas terpasang sebesar 708,36 MW dengan daya mampu 637,95 MW dan produksi energi 1089,20 gigawatt per hour dengan konsumsi bahan bakar gas alam sebesar 141.338,88 mmscf pada harga 151.560,8 rupiah per mmscf. Untuk menilai tingkat efisiensi, digunakan dua pendekatan utama, yaitu yang pertama efisiensi energi, menggambarkan rasio antara energi listrik yang dihasilkan terhadap energi termal dari bahan bakar. Yang kedua, efisiensi energi, mengukur rasio antara biaya bahan bakar dengan energi listrik yang dihasilkan untuk mengetahui biaya persatuan energi. Baik, masuk ke sesi metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan gambaran numerik mengenai hubungan antara konsumsi bahan bakar dan energi listrik yang dihasilkan, serta menilai efisiensi dari sisi teknis dan ekonomi. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan laporan yang diperoleh dari catatan operasional unit pembangkit selama periode 2024. Adapun data yang digunakan meliputi kapasitas terpasang,
sebesar 708,36 MW, daya mampu sebesar 637,95 MW, energi listrik yang diproduksi sebesar 1089,20 GWh, konsumsi bahan bakar gas alam sebesar 141.338,88 MCF, MMSCF. Harga satuan bahan bakar gas alam 151.560,8 rupiah per MMSCF. Tahapan penelitian dilakukan melalui beberapa langkah sistematis. Yang pertama, ada studi literatur. Yang kedua, identifikasi masalah dan penentuan tujuan. Yang ketiga, ada pengumpulan data. Yang keempat, pengolahan dan konversi data energi. Yang kelima, perhitungan efisiensi energi dan ekonomi. Baik, masuk ke pembahasan. Data yang digunakan seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini saya rangkumkan dalam bentuk tabel. Lalu masuk ke perhitungan yang pertama, yaitu perhitungan efisiensi energi. Rumus yang digunakan adalah eta energi sama dengan E listrik per E bahan bakar dikalikan dengan 100%. Lalu mengonversi konsumsi gas alam menjadi energi termal menggunakan nilai kalor gas alam sebesar 1030 BTU per SCF, sehingga E bahan bakar sama dengan 141.338,88 dikalikan dengan 1030 dikalikan 100 pangkat 6 sama dengan 145.184.044,64 MBTU, di mana 1 GWh sendiri sama dengan 3.412.141,63 MMBTU. Maka diketahui E listrik sama dengan 1089,20 dikali dengan 3.412.141,63 dan didapatkan hasil E listrik sebesar 3.717.701.064,60 MMBTU. Maka masuk ke rumus eta energinya sama dengan 30 dan didapatkan hasil sebesar 35%. Lanjut ke perhitungan efisiensi ekonomi. Rumus yang digunakan adalah biaya per kWh sama dengan harga gas dikalikan dengan konsumsi dibagi dengan E listrik. Karena kita sudah mempunyai E listriknya tadi di awal, maka di sini kita hanya perlu menghitung harga gas dan konsumsi. Di mana harga gas dikalikan dengan konsumsi sama dengan 151.560,8 dikalikan dengan 141.338,88. Maka diperoleh hasil 21.425.062.622,8. Maka diketahui biaya per kWh-nya sama dengan 19.680 per kWh. Baik, pada kesimpulan, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan bahan bakar gas alam pada unit pembangkit menunjukkan tingkat efisiensi cukup baik dari segi energi maupun ekonomi. Dengan kapasitas terpasang sebesar 708,36 MW dan daya mampu mencapai 637,95 MW, pembangkit menghasilkan energi listrik sebesar 1089,20 GWh per tahun. Nilai tersebut menunjukkan bahwa unit pembangkit beroperasi pada tingkat utilisasi daya sekitar 90% dari kapasitas terpasangnya, yang menandakan kinerja operasional berada pada kategori efisien untuk sistem berbasis gas alam. Berdasarkan data konsumsi bahan bakar gas sebesar 141.338,88 MMSCF dengan harga satuan 151.560,8 per MMSCF. Dari segi ekonomi, hubungan antara efisiensi energi dan biaya produksi
menunjukkan korelasi yang signifikan di mana semakin tinggi efisiensi konversi energi, maka rendah pula biaya bahan bakar per satuan energi listrik yang dihasilkan. Hal ini menjadikan aspek efisiensi tidak hanya penting dalam konteks teknis, tapi juga strategi bagi keberlanjutan dan daya saing ekonomi pembangkit. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan efisiensi energi dan ekonomi merupakan faktor kunci dalam upaya optimalisasi kinerja pembangkit berbahan gas alam. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan operasional serta pengembangan strategi pengolahan pengelolaan energi yang lebih efisien dan keberlanjutan di masa mendatang. Baik, pada sesi tanya jawab karena tidak memungkinkan, jadi saya lanjutkan. Baik, sekian paparan dari saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Sekali lagi, terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.